Mata kuliah ini adalah mata kuliah dikuliahkan di semester berapa ya? Semester 3 ya. Sekarang semester 3 ya? Iya, Pak. Ya, semester 3 di mana mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah dasar di program studi elektro yang memang wajib dipahami dengan baik oleh seorang mahasiswa. Nah, berbicara terkait dengan pengukuran, sebenarnya bukan hanya mahasiswa program studi elektro yang mempelajari hal ini, juga mahasiswa-mahasiswa di luar program studi elektro, misalnya di program studi industri, kemudian sipil, kemudian kimia, dan seterusnya, mungkin bisa juga ada mata kuliah seperti ini. Tetapi untuk di program studi elektro itu spesifik ke bagaimana melakukan pengukuran terhadap besaran-besaran listrik. Jadi itu yang digarisbawahi. Jadi pengukuran terkait dengan besaran-besaran listrik. Kata kuncinya di sini adalah besaran listrik. Ya. Nah, berbicara masalah besaran listrik, saya kira kalian sudah pahami semua karena di mata kuliah sebelumnya juga sudah dibahas, sudah dijelaskan apa saja sih yang termasuk dalam besaran listrik. Ya. Jadi di bidang elektro memang yang diukur adalah terkait dengan besaran-besaran listrik. Nah, bagaimana cara pengukurannya itulah nanti yang akan dibahas di mata kuliah ini. Ya. Nah, untuk semua mata kuliah biasanya memang ada deskripsi singkat mata kuliah, ya, di mana di dalamnya itu menggambarkan materi pokok apa saja yang akan dipelajari di dalam satu mata kuliah, ya, yang disebut dengan deskripsi, ya, deskripsi singkat. Jadi materi-materi pokok yang nantinya akan dipelajari di dalam mata kuliah tersebut. Nah, seperti misalnya di sini adalah terkait dengan mata kuliah pengukuran besaran listrik, deskripsinya adalah mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar pengukuran. Kemudian membahas juga tentang alat ukur atau biasa disebut dengan instrumen, ya. Jadi instrumen alat ukur besaran listrik, ya, atau biasa disebut dengan alat ukur listrik. Ya, kalau kita lihat gambar di sini itu merupakan salah satu alat ukur atau instrumen untuk mengukur besaran listrik. Ya, ada nggak yang bisa sebutkan apa nama alat yang ada di gambar ini? Nama alatnya apa? Voltmeter. Multitester, Pak. Multitester. Multitester. Ya. Jadi sebenarnya alat ini yang digambar ini itu penamaannya sebenarnya banyak. Ya, bukan tadi ada yang sebutkan multitester. Betul. Ada juga yang disebutkan apometer. Betul juga. Jadi multimeter, apometer. Kenapa dikatakan multimeter? Karena alat ini dia bisa mengukur lebih dari satu besaran listrik. Ya. Makanya dikatakan multi. Kenapa dikatakan apometer? Apo merupakan singkatan dari ampere. Ya. Ampere, kemudian volt, kemudian ohm. Ya, jadi ini bisa mengukur satuan besaran dari ampere, juga mengukur satuan besaran dari volt, juga mengukur satuan besaran dari ohm. Artinya alat ini bisa digunakan untuk mengukur arus, digunakan untuk tegangan, digunakan untuk mengukur tekanan. Sehingga alat ini disebut dengan apometer atau multimeter, ya, tadi, ya. Jadi harapan saya semua mahasiswa harusnya sudah di luar kepala terkait dengan penamaan dan fungsi dari alat ukur ini.
Ya, jadi kalau kalian bisa ini langsung sebutkan aja. Jangan sampai ada anak elektro yang tidak tahu alat ukur ini. Nah, itu baru penamaan, belum fungsi, belum penggunaan, belum prinsip kerja misalnya. Ya. Jadi di sini tadi saya sebutkan bahwasanya di sini ada kita nanti akan belajar tentang konsep dasar pengukuran, kemudian alat ukur atau instrumen pengukuran besaran listrik, ya, atau instrumen yang digunakan untuk mengukur besaran listrik. Kemudian bagaimana melakukan kalibrasi alat ukur, ya. Kemudian di sini ada prinsip kerja dari alat ukur atau instrumen. Kemudian bagaimana istilah kesalahan dalam suatu pengukuran. Kemudian juga ada yang disebut dengan tingkat kesalahan, berapa persen misalnya. Berapa persen kesalahan dalam sebuah pengukuran. Nah, ini apa namanya deskripsi singkatnya saja dari mata kuliah ini. Nanti ini dijabarkan ke dalam beberapa materi yang nantinya bisa menguatkan mahasiswa untuk memahami terkait dengan mata kuliah pengukuran ini. Jadi ini deskripsi singkatnya. Kemudian di sini tujuan, ya, ada apa tujuan dari mata kuliah ini. Tentunya tujuannya terkait dengan hal-hal yang bersifat besaran dan pengukuran, ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana mahasiswa memahami konsep dasar pengukuran. Kemudian yang kedua adalah memahami kesalahan dalam pengukuran, memahami kesalahan dan tingkat kesalahan dalam pengukuran. Kemudian yang kedua adalah mengetahui cara kalibrasi alat ukur, ya. Jadi mahasiswa juga nanti bukan hanya bisa menggunakan alat ukur, tetapi kalau misalnya alat ukur itu sudah dianggap bahwasanya itu sudah tidak akurasi lagi, maka itu dilakukan yang disebut dengan kalibrasi. Kemudian mengetahui alat ukur DC dan AC. Ya. Jadi ingat, karena besaran listrik itu misalnya arus DC dan arus AC. Jadi ada AC dan arus DC, kemudian ada juga tegangan AC dan tegangan DC. Sehingga alat ukurnya juga harus menyesuaikan dengan besaran jenis besaran listrik tersebut. Tidak bisa kita misalnya arus AC, kemudian nanti kita akan mengukur dengan alat ukur AC. Jadi misalnya ada di suatu peralatan listrik terdapat misalnya arus DC, kemudian kita harus mengukur berapa arusnya, arus DC tersebut dengan alat ukur DC. Ya, tidak bisa kita mengukur dengan alat ukur AC. Jadi ini harus dipahami dengan baik bahwasanya alat ukur DC ini digunakan untuk mengukur arus dan tegangan DC, kemudian alat ukur AC ini digunakan untuk mengukur arus dan tegangan AC. Ya. Nah, biasanya di instrumen atau di alat ukur itu memang sudah ada tandanya sebenarnya. Jadi ada tulisan. Kalau di alat ukurnya DC, maka nanti di situ ada tulisan DC. Kalau itu alat ukurnya adalah AC, maka nanti di alat ukur tersebut ada tulisan AC. Jadi saya rasa tidak terlalu sulit untuk memahami atau mengenal alat ukur tersebut, apakah itu AC ataukah dia DC. Ya. Kemudian berikutnya adalah mengetahui alat ukur osiloskop. Ya, jadi ada ini juga yang disebut dengan alat ukur osiloskop, di mana nanti mahasiswa juga harus mampu memahami apa sih osiloskop itu, kemudian fungsinya apa, kemudian bagian-bagian dari osiloskop itu apa-apa saja, kemudian bagaimana cara menggunakan alat ukur osiloskop tersebut.
Kemudian mahasiswa juga harus mengetahui bagaimana cara melakukan pengukuran komponen listrik. Ya, di sini intinya. Jadi setelah kita mengenal semua konsep pengukuran, kemudian mengenal alat-alat ukur yang akan digunakan. Nah, selanjutnya adalah mahasiswa harus mampu melakukan pengukuran. Jangan sampai kita hanya bisa mengenal alat ukurnya, tapi kita tidak bisa melakukan pengukuran. Nah, untuk melakukan pengukuran ini, memang ada metode-metode yang konsep-konsep yang memang harus dipahami oleh seorang mahasiswa. Ya kan? Jadi jangan asal colok saja misalnya, ya. Atau jangan asal mengukur saja, ya, tetapi ada prosedur atau rangkaian rangkaian pengukuran yang harus dipahami untuk mengukur komponen yang ada di dalam rangkaian tersebut, ya, atau pengukuran komponen yang ada di dalam rangkaian. Jadi itu. Kemudian selanjutnya adalah untuk mengetahui noise dalam pengukuran dan pengolahan sinyal. Biasanya ada gangguan-gangguan yang terjadi atau noise yang ditimbulkan di dalam ketika kita melakukan pengukuran. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana mahasiswa mengenal yang disebut dengan digital interface dalam sistem pengukuran. Jadi terkait dengan interface. Jadi ada pot misalnya, atau apa sih namanya, ada serial pot, ada parallel pot yang digunakan untuk komunikasi data antara satu interface dengan interface yang lain, atau satu peralatan dengan peralatan yang lain. Jadi inilah mahasiswa, inilah tujuan dari mata kuliah ini, dan harapannya ketika misalnya mahasiswa sudah mengambil atau mengikuti mata kuliah ini, maka mahasiswa sudah mampu memahami terkait dengan pengukuran besaran listrik. Ya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka disinilah pokok materi pokok, ya, materi pokok yang dipelajari selama 1 semester. Ya, ini terkait dengan tujuan sebenarnya. Jadi yang pertama adalah materi yang pertama yang harus dipahami adalah konsep dasar pengukuran. Kemudian yang kedua adalah kesalahan dalam pengukuran. Kemudian yang keempat adalah kalibrasi alat ukur, tadi juga sudah disinggung, ya. Yang keempat adalah alat ukur DC, yang saya bilang tadi, mampu memahami alat ukur tadi itu. Kemudian alat ukur AC, osiloskop. Jadi ini kita akan bahas satu-satu. Ya. Mungkin ada bagian, mungkin apakah nomor 1 atau 2 lebih dari satu pertemuan. Ya. Karena memang materinya mungkin agak banyak dan perlu diuraikan secara jelas kepada mahasiswa misalnya. Jadi ini tiap-tiap materi pokok, ya, yang memang harus dikuliahkan, yang akan dikuliahkan selama 1 semester. Ya. Kemudian di sini pengukuran komponennya, ini juga akan dibahas secara rinci nanti. Bagaimana melakukan pengukuran terhadap komponen listrik. Kemudian noise tadi ada, kemudian di sini digital interface dalam sistem. Jadi semua itu akan dibahas satu-satu. Nah, itu ada gambar di sebelah. Kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan gambar di sebelah ini? Terkait dengan pengukuran. Ada nggak yang bisa menjelaskan? Tidak apa-apa, dijelaskan saja. Artinya kan kita belajar kita memang belajar itu ya mengungkapkan sesuatu walaupun salah itu nggak ada masalah. Nanti ada yang benarkan, ya, ada yang benarin dari teman-temannya misalnya, atau dari dosennya, yang nggak ada masalah, diungkapkan saja. Kan
supaya bisa kita berpikir misalnya. Jadi kalau dilihat gambar ini terkait dengan pengukuran apa kira-kira yang bisa dibahasakan di gambar tersebut? Pengukuran arus Pak kalau nggak salah. Ya, bisa pengukuran arus. Kenapa dikatakan pengukuran arus? Karena di situ alat ukurnya adalah ampere, Meter. ya ampere meter. Meter, Pak. Jadi pada rangkaian ini memberikan informasi kepada kita bagaimana melakukan pengukuran arus yang disuplai yang mengalir dari sumber baterai ke ke lampu. Berapa besar arusnya, maka diukur dengan menggunakan alat ukur ampere meter. Jadi sudah paham sebenarnya karena langsung tadi ada yang menyebutkan bahwa ini mengukur arus, yang berarti secara tidak langsung alat ukur ini sudah dipahami bahwa ini adalah alat ukur ampere meter. Bagaimana cara kita memahami? Di sini ada angka A. Kalau di sini kan ada skala semuanya semua alat ukur kalau dia. Nah, ini lagi, ini alat ukur apa? Apakah digital analog? Analog, Pak. Analog Pak. Ya, jadi analog. Jadi analog di sini karena ada skala-skalanya di sini, jadi disebut analog. Jadi bagaimana cara mengenalnya ini? Ada angka A di sini. Kemudian A di sini menandakan ampere meter. Satuan ampere meter itu merupakan satuan dari apa? Arus. Maka alat ukur ini adalah alat ukur untuk mengukur arus. Yang kedua adalah apakah digital atau analog? Nah, dilihat dari ininya, displaynya. Ya, di sini ada skala, maka tadi teman-temannya langsung mengatakan ini analog. Kalau dia digital maka akan muncul angka saja, tidak ada jarum penunjuknya sama skala angka di sini. Ya. Jadi itu yang sedini mungkin harus dipahami oleh mahasiswa dan alhamdulillah sudah paham sebenarnya ya. Jadi nggak terlalu kesulitan nanti di dalam melakukan proses perkuliahan. Itu. Kemudian yang kedua yang harus dipahami adalah bentuk rangkaiannya ya. Jadi bentuk rangkaian. Jadi kenapa harus dipahami bentuk rangkaian? Karena dalam melakukan pengukuran selalu terkait dengan rangkaian komponen, rangkaian listriknya. Rangkaian komponen maksudnya kan kita akan mengukur komponen. Komponen itu berada dalam satu rangkaian. Ya. Sehingga pengukuran identik dengan rangkaian. Jadi maksudnya kalau ada pengukuran berarti pasti ada rangkaiannya. Jadi misalnya seperti ini, contoh kecil ini kan rangkaian seri. Ada sumbernya, ada saklar, ada alat ukur, kemudian ada lampu. Pertanyaannya adalah rangkaian ini adalah rangkaian apa? Apakah dia seri atau dia paralel? Seri apa paralel? Seri, Pak. Seri Pak. Sorry, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi masih diingat. Jadi dia seri ya. Dia hanya memiliki satu lintasan tertutup. Jadi ini sumber volt, ada volt baterai, kemudian ada alat ukur, kemudian ada lampu, kemudian ada saklar. Ya, diserikan semua. Jadi dalam pengukuran arus beban dengan alat ukur itu diserikan misalnya ini kan. Jadi kita ingin mengetahui berapa sih arus yang ada pada lampu tersebut, maka lampu diserikan dengan alat ukurnya. Ya. Kemudian kasus lain juga nanti
Ya nantilah ini kita dipelajari bagaimana kalau dia tegangan, mengukur tegangan. Apakah diserikan atau diserikan dengan beban ataukah di paralel. Ya oke lah nantilah itu yang dibahas. Kita lihat dulu lah di sini ya. Jadi inilah yang kita akan pelajari nanti di dalam perkuliahan untuk pengukuran besaran listrik. Nah sekarang tiap-tiap tiap-tiap pokok bahasan tadi itu diuraikan lagi ke dalam sub pokok bahasan. Ya misalnya tadi konsep dasar pengukuran ya. Konsep dasar pengukuran nanti terkait dengan konsep dasar pengukuran besaran listrik yang kita akan pelajari adalah mengenal konsep dasar pengukuran. Jadi kita harus dulu apa sih sebenarnya disebut dengan konsep dasar pengukuran. Kemudian yang kedua adalah standar-standar dalam pengukuran. Nah, ini standar-standar pengukuran mesti wajib kita pahami. Kenapa? Karena bagaimana hasil pengukuran itu bisa akurat kalau standar sendiri kita tidak pahami. Ya. Jadi standar sangat berkaitan dengan satuan dari besaran listrik misalnya. Misalnya standar arus berapa, misalnya. Standar tegangan berapa, ya kan? Jadi ini sangat terkait dengan besaran-besaran semuanya, standar besaran. Ya. Kemudian yang kedua aplikasi pengukuran. Ya. Ya, tentunya aplikasi pengukuran ini harus bisa dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Kemudian komponen dalam pengukuran. Nah, apa yang akan diukur nanti? Ya, harus dipahami. Yang akan diukur nanti adalah komponen. Yang disebut dengan komponen ya semua komponen elektronika, ya elektronika atau listrik elektronika. Semua yang disebut dengan komponen semua itu ya. Mau saklar tadi, mau lampu kah, mau alat-alat listrik yang ada di rumah kah, mau macam-macam sebenarnya semua ya. Tapi kalau ininya yang kecil-kecil yang paling ada tahanan, mengukur komponen tahanan, bagaimana cara mengukur komponen tahanan misalnya. Induktor, bagaimana cara mengukur induktor. Kemudian komponen kapasitor, ya, transistor misalnya, relay, ya, saklar, kemudian bagaimana mengukur frekuensi misalnya, ya, hal-hal itu yang ini ya terkait dengan komponen. Kemudian memilih alat ukur yang tepat. Nah ini juga jadi suatu hal yang harus dipahami dengan baik dalam pengukuran adalah bagaimana pemilihan alat ukur yang sesuai atau yang tepat. Jadi mungkin kita sudah mengenal alat ukur tersebut, cuma kekeliruan kita terkadang adalah menentukan alat ukur yang sesuai atau yang tepat dengan kondisi komponen yang akan kita ukur. Ya. Makanya perlu juga kita pahami bagaimana memilih alat ukur yang tepat. Ya. Ini konsep materi, submateri terkait dengan konsep. Kemudian ada kesalahan tadi. Ya. Jadi kesalahan dalam pengukuran apapun sebenarnya itu kita tidak bisa hindari. Yang disebut dengan istilah kesalahan. Kekeliruan misalnya. Nah, ada beberapa hal yang kita harus pahami terkait dengan kesalahan. Jadi tujuannya adalah untuk mereduksi atau mengurangi kesalahan dalam suatu pengukuran. Yang pertama adalah tentunya kita harus tahu apa sih sumber dari kesalahan itu. Kenapa harus tahu sumber dari kesalahan? Supaya kita
bisa mengantisipasi, ya, bisa mengantisipasi jangan sampai apa namanya ada sesuatu yang menyebabkan sehingga terjadi kesalahan. Jadi sumber kesalahan memang salah satu hal yang perlu dipahami dalam terkait dengan kesalahan dalam pengukuran. Kita hindari nanti sumber-sumber kesalahan. Tapi bagaimana kita bisa menghindari sumber kesalahan kalau sumber kesalahan itu kita tidak tahu? Ya. Makanya harus tahu dulu apa sih sumber-sumber kesalahan itu. Ya kan? Yang kedua adalah klasifikasi kesalahan. Ya. Jadi klasifikasi kesalahan harus dipahami juga. Kemudian kuantifikasi kesalahan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah usaha mengurangi tingkat kesalahan. Jadi klasifikasi ini adalah jenis-jenis kesalahan. Ya. Kemudian kuantifikasi ini tingkat kesalahan. Apakah kesalahannya rendah, sedang atau tinggi, ringan, sedang atau berat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita usaha kita untuk mengurangi tingkat kesalahan tadi. Kalau kesalahannya ringan mungkin tidak terlalu masalah. Artinya masih masuk dalam batas-batas toleransi pengukuran. Tetapi kalau misalnya sudah tingkat berat misalnya, yaitu sudah melewati hasilnya melewati batas-batas toleransi, maka itu harus kesalahan itu harus dikurangi. Ya. Jadi seperti itu ya. Ini untuk submateri terkait dengan bagaimana kita bisa memahami kesalahan dalam pengukuran listrik. Ya. Kemudian berikutnya adalah pokok bahasan kalibrasi alat ukur. Nah, pokok bahasan kalibrasi alat ukur ini terkait dengan ya tentunya bagaimana prinsip kalibrasi. Bicara terkait dengan alat kalibrasi, maka tentunya kita harus pahami dulu bagaimana sih prinsip dari kalibrasi. Kemudian yang kedua adalah pengaturan kondisi lingkungan saat melakukan kalibrasi. Jadi ternyata juga faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap bukan hanya sebenarnya proses kalibrasi lingkungan berpengaruh, tetapi juga dalam pengukuran nanti ada faktor lain juga. Ada faktor lingkungan juga yang mempengaruhi terhadap hasil pengukuran kita. Ya misalnya kita melakukan pengukuran termometer misalnya di kondisi yang panas. Ya. Jadi kita mengukur tingkat suhu yang ada di suatu ruang genset misalnya dalam kondisi hujan dengan kondisi tidak hujan atau panas, itu kan pasti akan berbeda. Berarti ada faktor lingkungan yang berpengaruh di situ. Ya kan? Jadi mungkin juga anggaplah misalnya kalian mengukur suhu dalam rumah kalian. Kalau siang hari dengan malam hari itu kan pasti beda nilai suhunya kan. Jadi secara otomatis hasil pengukuran itu, proses pengukuran itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, itulah yang harus diantisipasi. Jadi nanti kalau penelitian nanti melakukan pengukuran, wah itu harus dijelaskan semua. Jadi harus ada argumen, harus ada justifikasi kenapa suhu di malam hari misalnya lebih kecil dibanding dengan siang hari misalnya. Jadi kalau misalnya kalian akan merancang suatu alat sistem pengontrolan sistem pengontrolan suhu udara, ya suhu yang ada di tambak misalnya tambak udang.
Kan suhu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ya, pertumbuhan udang. Nah, bagaimana kita mengontrol suhunya? Ya dibuatkan sistem kontrol otomatis misalnya dengan menggunakan apa namanya sensor suhu. Nah, itu juga banyak sekali argumen yang harus tapi banyak pengetahuan yang bisa diambil dari situ. Jadi mahasiswa angkatan kalian di atas itu ada yang kemarin mengambil sistem membuat rancang bangun sistem pengontrolan pompa udara secara otomatis. Pompa udara, ya pompa udara nanti dia akan mempompa air yang ada di kolam, sirkulasi air yang ada di kolam secara otomatis. Kapan dia bekerja, kapan dia off. Kalau suhunya tinggi misalnya, akan bekerja. Kalau suhunya rendah, tidak akan bekerja. Jadi menarik sebenarnya hal-hal seperti itu. Nah, disitulah fungsi pengukuran ya. Disitulah fungsi nanti kita mengukur suhunya, mengukur arus dan tegangannya tiap-tiap komponen misalnya, dayanya, frekuensinya, ya, dan seterusnya. Nah, ini kalibrasi, ya ini perlu kita pahami bagaimana kita melakukan kalibrasi, cara kalibrasi alat ukur. Ya. Nanti kita pelajari di sini. Kemudian ini yang saya bilang tadi ya, ini saya rasa sudah di luar kepala misalnya. Ya, jadi ini yang saya bilang tadi untuk membedakan yang mana alat ukur DC dengan AC, biasanya di alat ukurnya ini ada apa namanya, ada tulisan ini. Ini juga ada garis seperti ini, dia menandakan bahwa simbol DC, simbol sinyal ya, simbol sinyal DC. Kalau dia AC di sini, AC dia akan sinusoidal nanti di sini, ya bolak-balik. Ya. Nah, terkait dengan alat ukur DC, maka ini ada beberapa. Tadi sudah dijelaskan. Jadi multimeter fungsinya bisa untuk mengukur voltmeter, ampermeter, ohmmeter. Tetapi ini voltmeter hanya bisa mengukur tegangan. Ya. Tegangan. Kalau di sini nanti tulisannya DC, DCA, maka alat ukurnya adalah alat ukur ampermeter untuk mengukur arus DC. Karena dia V di sini, maka alat ukur ini adalah alat ukur untuk mengukur tegangan DC. Dan nantilah kita ini, ada juga AC dan macam-macam, nanti satu-satu harus kita bahas supaya bisa. Saya nggak mau kalau misalnya ada mahasiswa satu pun yang ketinggalan memahami hal-hal seperti ini. Jadi semuanya harus paham. Karena saya yakin nanti ketika misalnya kalian sudah kerja di luar, pasti akan berhadapan terus dengan alat-alat ukur. Apalagi yang alat ukur seperti ini, tiap hari di mana-mana digunakan. Jadi harus dipahami dengan baik. Jadi alat ukur DC, nanti kita akan belajar tentang multimeter. Jadi bukan hanya mengenal fungsi dan ini, tapi harus rangkaian di dalamnya dan seterusnya. Mulai dari luar dalamnya harus pahami. Ampermeter juga, ohmmeter. Kemudian di sini, nah itu yang apa tadi? Yang DC. Kemudian untuk AC tetap ada voltmeter, ampermeter. Kemudian ada wattmeter, kemudian ada kWh meter. Nah, ini yang membedakan tadi, ini kalau dia tadi yang DC ada DC-nya, kemudian di ini ada AC. Ya. Cuma kan bentuk dari alat ukurnya ini adalah berbeda. Ya. Jadi dia bulat di sini, nanti komponennya dimasukkan di sini aja. Jadi misalnya kabel ini umumnya digunakan untuk mengukur apakah tahanan kabel atau ke arus
arus yang ada pada kabel atau tegangan yang ada pada kabel. Ya. Wattmeter berarti wattmeter ini adalah untuk mengukur daya. KWH meter ya untuk mengukur daya pemakaian energi atau daya yang ada di rumah kita. Ya. Kemudian ini osiloskop. Ya, ini bentuknya osiloskop. Bagian-bagian apa yang kita harus pahami di osiloskop, sama semua alat itu pasti berangkatnya dari prinsip kerja. Semua alat ukur. Bagian-bagian osiloskop. Jadi bagaimana kita bisa mengoperasikan, tapi kalau tidak tahu bagian-bagian ini, apa namanya ini, dan seterusnya. Jadi harus dipahami bagian-bagian dari, setelah memahami prinsip kerja, kita memahami juga bagian-bagiannya, kemudian juga nanti rangkaian time base-nya. Ya. Jadi maksudnya rangkaian nanti bagaimana posisi rangkaian osiloskopnya dalam sebuah pengukuran. Kemudian pengaturan posisi vertikal dan horizontal. Nah, ini untuk mengatur ini apa namanya sinyal vertikal dan sinyal horizontal dalam osiloskop ini. Jadi makanya di sini dikatakan pengaturan posisi. Nah, jadi kita harus atur dulu kalau supaya sinyal yang nampak atau muncul di display itu bisa terbaca dengan baik. Ya. Makanya harus diatur posisi vertikal dan horizontalnya. Ya. Karena biasanya kita sudah mengukur, kemudian yang muncul di sinyal kita belum tahu ini bentuknya apa, bentuk sinyalnya apa. Maka harus diatur posisi baik vertikalnya maupun horizontalnya. Kemudian tentunya juga kita harus memahami bagaimana pembacaan hasil pengukuran osiloskop. Ya, kita harus bisa membaca dengan baik. Nah, ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Ya. Jadi untuk memahami osiloskop, maka kita harus paham semua ini. Ya. Nah, ini ada kabelnya, ya, ada beberapa kabel di sini. Nah, ini juga harus termasuk bagian atau komponen dari osiloskop tersebut. Kemudian selain osiloskop, jadi sudah memahami alat ukurnya. Materi selanjutnya adalah pengukuran komponen listrik. Nah, ini prakteknya sudah mengaplikasikan alat ukur yang tadi kita pelajari di atas, diaplikasikan ke dalam bentuk pengukuran, mengukur. Ya. Nah, misalnya contoh di sini di gambar ini kan mengukur berapa tegangan yang ada pada baterai misalnya. Baterai itu biasanya DC, ya, maka kita harus menggunakan multimeter DC misalnya. Ya, didapatkan di sini 8,03 volt DC misalnya. Alat ukur apa di sini? Maka apakah digital atau analog misalnya kan? Ya. Saya rasa sudah paham kalau ini adalah jenis digital ya. Kenapa digital? Karena displaynya ini bukan tidak ada jarum lagi, tidak ada skala pengukuran lagi, tetapi di sini adalah langsung muncul angka. Jadi yang pertama kita harus, makanya saya bilang tadi adalah rangkaian. Ya. Dalam melakukan praktek pengukuran tidak lepas dari rangkaian. Posisi komponen yang diukur itu posisinya di mana? Untuk mengetahui adalah harus dalam bentuk rangkaian, harus memahami rangkaian. Nah, ini nanti akan dicoba, ya ini salah satunya saja. Ya. Rangkaian jembatan Wheatstone. Ya. Di sini bagaimana melakukan pengukuran tahanan,
bagaimana pengukuran induktansi, pengukuran kapasitansi, pengukuran arus dan tegangan, pengukuran frekuensi, pengukuran fasa. Nah, inilah besar-besaran dan pengukuran yang lain-lain, ya, dan yang lain-lain. Ya. Jadi pengukuran komponennya, lain-lain. Ya. Jadi saya rasa yang lain-lain itu ketika misalnya kita akan merancang sebuah alat, di aplikasi pengukuran ini di mana-mana, baik dalam perancangan sebuah alat, pembuatan sebuah alat, uji atau tes, mengetes hasil rancangan alat misalnya. Belum tentu loh kita sudah membuat alat, kita ukur, kemudian kita sudah pasang implementasikan, oh ternyata nggak sesuai dengan pengukuran pada saat kita uji coba tadi. Ya. Ya, karena ada faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh di situ. Ya kan? Jadi mata kuliah ini memang sangat perlu dipahami dengan baik karena ini pasti akan digunakan dimanapun dan kapan saja. Ya. Kita melakukan troubleshooting misalnya ada gangguan misalnya di gedung salah satu gedung, yang pertama yang harus kita lakukan adalah troubleshooting. Untuk troubleshooting pasti ya ada pengukuran di situ. Kemudian selanjutnya adalah noise, ya. Noise dalam pengukuran dan pengolahan sinyal. Bagaimana kita bisa memahami noise yang ada di, ya biasanya noise selalu terkait dengan sinyal sebenarnya. Ada black spot ya, apa ya black spot ya. Kurang sinyal, banyak sinyal itu karena ada gangguan, ada noise. Misalnya sepanjang jalan dari Balikpapan ke Samarinda atau Samarinda Balikpapan kan di tiap titik itu sinyal, anggaplah sinyal HP kita itu kan tidak sama semua. Saya posisi saya di Batua dengan posisi di Bukit Soeharto itu kan beda. Kadang-kadang kalau di Bukit Soeharto itu kan tidak ada sinyal. Kenapa tidak ada sinyal? Karena ada noise di situ. Ada gangguan, misalnya gangguan karena terlindung apakah, ya kan? Terlindung pohon-pohon misalnya, terlindung gunung misalnya. Nah itu ya, jadi ini juga yang harus dipahami dengan baik noise dalam pengukuran. Tadi terkait sumbernya, sumber noise-nya, teknik mereduksi noise, mengurangi. Kemudian memfilter sinyal analog ya, untuk memfilter ya, fungsinya mereduksi, mengurangi sehingga difilter misalnya. Operasi pengolahan sinyal ya, misalnya membuat sinyal analog, misalnya sinyal analog dan sinyal digital. Ya, kemudian pengolahan sinyal digital. Nah, jadi sinyal digital itu saya rasa kalau sinyal kan begini-begini aja. Cuma kan memang ada bentuk-bentuknya ya. Amplifier ada analog ya. Sinyal analog ya. Sinyal digital. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan pokok materi digital interface dalam sistem pengukuran. Nah, ini ada teori sampling. Kemudian di sini ada digital to analog converter. Nah, ini juga mulai sudah. Bagaimana mengkonversi sinyal digital ke analog dan sebaliknya dari analog ke digital. Kemudian komunikasi data. Ya. Komunikasi data maksudnya tadi dari satu interface ke interface yang lain. Misalnya di sini ada suatu sistem instrumen, ada di sini input, kemudian ada instrumennya, ada keluarannya, ada sistem pengukurannya di sini. Ya.
Kemudian di sini ada digital atau converter ya. Jadi ada ini ADC ini singkatan dari analog digital converter. Kalau digital analog digital converter. Kalau digital to analog converter berarti singkatannya adalah DAC, bukan ADC lagi. Jadi biasanya ya, tolong perhatikan singkatan seperti itu. Jadi kalau terkait dengan converter ada digital to analog converter atau DAC, kemudian ada juga analog to digital converter atau ADC. Ini ada beberapa buku yang bisa digunakan untuk mempelajari materi-materi yang saya sudah jelaskan tadi di atas. Kemudian selesai. Ya. Jadi itulah materi-materi yang nantinya kita akan pelajari selama 1 semester. Ya. Kemudian tentunya di dalam perkuliahan nanti untuk memahami semua materi yang saya jelaskan tadi itu, tentunya selain ada ada perkuliahan teori seperti ini yang saya jelaskan, nanti juga ada penugasan-penugasan, kemudian ada juga penugasan biasa, kemudian penugasan yang studi problem ya, case problem ya. Jadi ada masalah, kemudian bagaimana cara atau metode yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tentunya masalahnya adalah masalah di pengukuran besaran listrik. Tapi intinya adalah mata kuliah ini adalah tidak terlalu susah. Ya. Secara teori tidak terlalu susah, tapi memang secara praktek itu memang agak susah karena belum tentu kita bisa menguasai teori, prakteknya dikuasai juga. Kalau praktek itu kan kebiasaan, semakin sering kita melakukan maka semakin paham, semakin mengerti kita hal itu. Jadi kalau prakteknya itu walaupun kita belajar teori, tapi kalau sering kita melakukan maka pasti kita akan bisa ya. Jadi seperti itu yang saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Tolong ini materinya saya sudah siapkan semua. Saya sudah share ke mana itu? Ke Mouse. Silakan di download, diambil. Kemudian pokok-pokok bahasanya kan di situ sudah ada tadi. Silakan saja cari materi lain, misalnya untuk memahami semuanya jangan mengharapkan semua dari dosen, karena kita kuliah itu kan paling seperti ini paling cuman 1,5 jam misalnya, 2 jam lah paling lama, kan tidak seberapa yang bisa kita dapatkan. Tapi maksudnya kita serahkan semua gambaran atau pokok bahasan itu adalah bagaimana supaya mahasiswa juga mempersiapkan diri, cari materi yang sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi, untuk lebih memahami sebenarnya. Jangan, kalau kita kan dosen kan sebagai fasilitator sebenarnya, fasilitator. Jadi lebih banyak waktu mahasiswa untuk mencari sumber materi-materi yang lain. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan. Nanti untuk materi pertama terkait dengan konsep pengukuran nanti kita akan kuliahkan di minggu depan. Sambil mohon sekiranya saya ulang kembali, silakan saja cari materi-materi yang lain. Terutama kalau dasar-dasar ya saya rasa tidak terlalu susah. Tapi yang
Maksud saya yang paling ditekankan dari sini adalah instrumennya, alat ukurnya itu harus dipahami dengan baik. Kemudian metode rangkaiannya nanti seperti apa. Kemudian cara pengukurannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan diambil saya, di download saya materi. Ada dua kalau saya nggak salah di MOLS itu. Ada RPS-nya sama saya buatkan lagi sama dengan di slide tadi itu ya, supaya mahasiswa lebih gampang untuk memetakan materi-materi yang akan dipelajari. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Sambil mungkin si Septian silakan di screenshot ya, screenshot. Karena ini sebagai pembanding nanti antara absen di MOLS dengan realita perkuliahan. Jadi ini kan realnya kan, jadi nanti kita bandingkan nanti siapa tahu dia absen di MOLS tapi tidak muncul di sini. Itu kan jadi masalah kan. Atau muncul di sini tapi tidak absen di MOLS, kan kasihan dia. Ya. Jadi silakan di screenshot. Baik, Pak. Teman-teman, silahkan untuk menyalakan kameranya. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Sudah, Pak? Oke, tadi saya lihat di sini sempat 40. Siapa yang keluar ini? 40. Ini 39. Tadi saya sempat lihat 40. Siapa kira-kira yang keluar itu? Masalah jaringan, Pak. Siapa? Saya, Pak. Fatur Rahman ya. Tapi sudah masuk ya? Iya, Pak. Sudah absen? Sudah, Pak. Berarti aman sudah ya. Oke, ini yang 2000 ini kan rasanya kan bukan cuma 40 berapa ya. Jadi sampai sekarang yang aktif itu berapa orang? Ini agak susah karena tidak pernah ketemu, tidak pernah ke kampus. Jadi susah dipantau. Berapa orang sekarang yang aktif? Sekitar 44 orang, Pak, yang aktif, Pak, untuk angkatan 2020. 44 orang. Dari awal itu 40 berapa ya? 47 atau 48? Kalau dari data SIA itu ada 51, Pak. Nah, itu. Tapi yang lainnya memang nggak ada informasi juga ya? Iya, Pak. Beberapa ada yang mengundurkan diri, resign. Yang KIF kemarin itu ada yang ya? Mengundurkan diri yang KIF karena tidak jadi lulus katanya. Ada. Siapa ya kemarin itu? Jadi mungkin salah satu faktor itu ada, kemudian ada juga yang apa ya, tapi mudah-mudahan yang ini tetap berjalan apapun kondisinya karena masa depan kalian kan, jadi berpikirlah jauh ke depan kan. Kasihan juga orang tua kalian nanti kalau kalian langsung berhenti kuliah, kalau tamatan SMA aja sekarang itu sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Itu pun ada pekerjaan tapi ya kerja kalau fisik dan ini kuat ya nggak ada masalah. Masuk ke tambang sana aja sampai siang malam kalau kuat fisik nggak ada masalah. Tapi kan harapan kita kan bukan seperti itu. Toh kita kerja kalau SMA operator seperti itu kan sampai operator aja. Kalau misalnya sampai tua sampai di situ aja. Tapi kalau misalnya kalian sudah lulus S1 itu karir kalian itu akan bagus. Jadi sangat disayangkan kalau kalian berhenti kuliah. Jadi kondisi apapun saya rasa masalah-masalah semua semua orang punya masalah. Tapi bagaimana menyikapi masalah tersebut? Ya. Jadi harapan saya yang ada sekarang tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan. Semua hal-hal yang terkait dengan proses kuliah itu bisa dibicarakan. Ya, baik ke dosen, ya, bicarakan dengan baik ke dosen. Asalkan kalian bicara dengan baik dengan dosen, apa adanya, bicara dengan apa adanya, saya rasa
dosen juga bisa tersentuh hatinya, ya, tersentuh hatinya. Ya. Jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya mudah-mudahan ke depan bisa offline sudah, supaya kita bisa ketemu di kampus. Ini kan 2020 ini kan sudah 1 tahun ini nggak pernah muncul di kampus. Nggak tahu kita kondisi kalian, tidak tahu kondisi kampus, kami juga tidak tahu kondisi kalian seperti apa yang sebenarnya. Ya kan? Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa offline sehingga kita bisa beraktivitas di kampus dengan baik, ya bisa melihat ruang kelasnya, bisa lingkungan kampusnya, kemudian bisa laboratoriumnya, bisa praktik di situ dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Sekali lagi mohon kiranya saya sangat berharap angkatan 2020 ini untuk bagaimana supaya di sisi akademiknya juga bagus, di sisi non akademiknya juga bagus, sehingga bisa mengangkat apa namanya prestasi program studi kita. Ya kan? Kemudian nanti besok ada kegiatan workshop untuk peningkatan pemerataan literarisasi digital untuk menunjang praktikum penguasaan terkait dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan nanti untuk membuat laporan. Silakan besok ikut semua ya, dan nanti disampaikan ke masyarakat buat teman-teman kalian di prodi lain atau di perguruan tinggi lain, silakan ikut saja. Waktunya jam 9 ya sampai jam 12. Mungkin yang pertama besok terkait dengan penguasaan pembuatan laporan untuk aplikasi ya, untuk bagaimana menggunakan aplikasi Word dalam penyusunan laporan praktikum. Jadi ikut saja besok, nanti akan dapat sertifikat. Kalau mahasiswa baru kan nanti sebagai syarat untuk mengikuti praktikum. Kalau mahasiswa lama ya juga bisa digunakan nanti untuk apa namanya, tiap mengisi KRS itu kan ada diminta sertifikat itu kan. Ya, tiap mengisi ada nggak? Diminta sertifikat, macam-macam sertifikat. Ada Pak. Ya, ada. Jadi ya silakan ikut kegiatan-kegiatan seperti ini, di samping menambah kemampuan kita, juga kalian mendapatkan tambahan administrasi ya, administrasi yang bisa digunakan untuk hal-hal lain seperti mengisi KRS, dan juga bisa digunakan untuk nanti ketika lulus pernah mengikuti ini, ya bisa digunakan sertifikat itu juga. Jadi seperti itu ya. Jadi linknya mungkin nanti di-share, kalau bukan sore ini mungkin nanti besok pagi ya. Jadi seperti itu. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, oke ya, kita cukupkan. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Oke, selamat siang. Terima kasih Pak. Oke, jangan lupa ikut besok ya. Siap Pak. Oke.